Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2024C akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sengketa pertanahan antara Pertamina dengan warga Darmohil. Sebelumnya perkenalkan, saya Renanda Kristianti dengan NIM akhir 129. Saya Fadilatul Ma'rifah dengan NIM akhir 250. Para pihak yang bersengketa dalam kasus ini adalah PT Pertamina dan juga warga Darmohil. PT Pertamina sebagai pihak yang mengklaim atas tanah seluas kurang lebih 220 hektar yang merupakan aset nasionalisasi sejak tahun 1965. Dan juga pihak yang kedua adalah warga Darmohil yang telah menempati tanah tersebut sejak tahun 1999 dan beberapa warga juga telah memiliki SHM maupun HGB yang diterbitkan secara sah oleh BPN. Dalam kasus ini, objek yang disengketakan adalah Ex Agendum Verbonding nomor 1278 atas tanah seluas kurang lebih 220 hektar atau sekitar 2.200 meter persegi di wilayah Darmohil atau Duku Pakis, Surabaya. Nah, aset ini merupakan warisan dari kolonial Belanda atas nama NV BPM. Dasar klaim Pertamina atas objek sengketa tersebut adalah Agendum Verbonding nomor 1278 milik NV BPM yang kemudian dialihkan ke PT Shell Indonesia melalui akte penyerahan lepas hak atas tanah nomor 249 tanggal 21 September 1961. Yang kedua adalah adanya perjanjian antara PT Shell Indonesia dengan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 1965 yang tertuang dalam pokok-pokok persetujuan dan persetujuan tambahan. Nah, perjanjian ini berisi bahwa PT Shell Indonesia akan menjual dan menyerahkan usahanya ke pemerintah RI. Adapun harga dari penjualan ini disepakati sebesar 110 juta US dollar. Yang ketiga adalah adanya keputusan Presidium Kabinet Twikora pada tanggal 31 Desember 1965 tentang serah terima kekayaan kepada pemerintah RI dari PT Shell Indonesia. Selain itu, klaim ini juga didasarkan pada tanggal 16 Juni 2023, PT Pertamina menyampaikan kepada BPN mengenai hak agendom yang telah dimilikinya. Dan PT Pertamina meminta penangguhan seluruh permohonan terkait tanah di lahan tersebut. BPN menindaklanjuti permohonan tersebut dengan menangguhkan sementara pelayanan pendaftaran tanah di wilayah yang sedang menjadi sengketa. Sementara klaim warga Darmohil atau Duku Pakis, Kota Surabaya, yaitu sejak tahun 98 sampai 99 kawasan tersebut telah dikembangkan. Maka jika dihitung hingga saat ini tahun 2025, berarti warga di wilayah tersebut telah menguasai dan memanfaatkan kawasan tersebut selama sekitar 20 tahun lebih secara terus-menerus. Kemudian sebagian besar warga di wilayah Darmohil telah memiliki SHM maupun HGB yang diterbitkan oleh BPN. Dengan demikian, tindakan sepihak yang telah dilakukan Pertamina, yakni meminta BPN untuk menangguhkan seluruh layanan pertanahan di wilayah Darmohil, telah membuat warga merasa dirugikan. Akibatnya, warga meminta permasalahan ini diselesaikan oleh pihak pemerintah kota. PT Pertamina menghendaki tanah tersebut ditetapkan sebagai aset perusahaan. Sedangkan warga ingin mempertahankan hak atas tanah yang sudah mereka tempati selama lebih dari 20 tahun. Dapat diketahui bahwa telah terjadi pertentangan norma antara pasal 24 ayat 1 dengan pasal 32 ayat 2 PP nomor 24 tahun 1997. Di pasal 24 itu disebutkan bahwa pembuktian hak lama hanya perlu melampirkan bukti tertulis dan juga pengakuan dari pihak yang berwenang. Tidak disebutkan berapa lama waktu untuk membuktikan hak lama tersebut. Sementara dalam pasal 32 ayat 2 dijelaskan bahwa sertifikat yang telah terbit tidak bisa dilakukan gugatan jika jangka waktunya sudah lebih dari 5 tahun. Beberapa fakta kasus yang telah kami temukan dalam sengketa ini diantaranya pertama, PT Pertamina mengklaim bahwa Ex Agendum Verbonding nomor 1278 tanah seluas kurang lebih 220 hektar di wilayah Darmohil, Kota Surabaya merupakan aset yang berasal dari kolonial Belanda atas nama NV BPM pada 27 Januari tahun 1864 yang kemudian menjadi bagian dari aset Shell dan pada 30 Desember 1965 dikelola oleh Pertamina. Yang kedua, indikasi adanya agendom atas nama Pertamina mulai diketahui publik ketika ada proses transaksi jual beli tanah yang memicu pengecekan notaris di sekitar bulan Agustus sampai September tahun 2023. Kemudian permintaan resmi dari pihak Pertamina agar BPN menangguhkan pendaftaran terkait
di area tersebut telah diajukan pada tanggal 16 Juni tahun 2023. Atas permintaan Pertamina, BPN menangguhkan sementara seluruh permohonan yang berkaitan dengan Agendom Verponding nomor 1278. BPN menyatakan sertifikat yang telah diterbitkan tetap berlaku, tapi permohonan baru atau proses yang melakukan pendaftaran itu ditunda. Selanjutnya, kami menemukan fakta bahwa sebagian besar lahan yang diklaim oleh Pertamina itu telah berubah fungsi menjadi pemukiman dengan ribuan unit rumah. Selain itu, warga juga menempati lahan tersebut selama puluhan tahun. Beberapa dari mereka telah memiliki SHM ataupun HGB. Akibat dari klaim tersebut, warga protes karena terhambatnya perbuatan hukum yang akan mereka lakukan, seperti perpanjangan HGB, balik nama, hingga jual beli yang menjadi terhambat. Protes tersebut diajukan warga ke Pemkot Surabaya. Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, mendorong Pertamina untuk turun dan melihat kondisi di lapangan secara langsung. Pemerintah daerah serta BPN memfasilitasi untuk mendorong proses mediasi. Kasus ini juga mendapatkan perhatian khusus dari Pemprov Jawa Timur, di mana Wakil Gubernur Emil Dardak mengungkapkan bahwa Pemprov akan membentuk tim satgas lintas instansi, meliputi BPN, BPKP, Baris Krim Polri, Kejaksaan Agung, serta pemerintah daerah untuk mempercepat verifikasi kasus, merumuskan langkah hukum, dan melakukan tindakan nyata di lapangan. Berdasarkan fakta yang telah kami sebutkan, kami menetapkan beberapa kualifikasi hukum dalam sengketa ini. Di antaranya, kualifikasi hukum yang pertama adalah reverworking. Reverworking adalah salah satu asas dalam hukum agraria yang menyatakan bahwa pemilik tanah yang membiarkan tanahnya tidak diurus atau ditelantarkan dalam jangka waktu tertentu bisa kehilangan hak atas tanah tersebut jika ada pihak lain yang menguasai dan juga memanfaatkan tanah itu. Dalam konteks ini, Pertamina dianggap telah melakukan reverworking atau penelantaran hak atas tanah karena membiarkan tanah tersebut tidak dikuasai ataupun tidak dikelola selama lebih dari 2 dekade. Dengan demikian, Pertamina seharusnya tidak lagi memiliki dasar hukum yang kuat untuk menangguhkan permohonan warga. Apalagi kalau misalnya warga Darmo Hill telah memiliki sertifikat HGB sejak tahun 99, di mana Pasal 32 ayat 2 menjelaskan jika sertifikat yang telah terbit itu tidak bisa lagi digugat jika lebih dari 5 tahun. Kualifikasi hukum yang kedua adalah indikasi adanya penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah sendiri merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan dengan cara mengambil atau menguasai hak atas tanah orang lain secara tidak sah. Penyerobotan tanah ini diatur dalam Pasal 385 ayat 1 KUHP. Dalam kasus ini, para warga berpotensi terjerat kasus hukum pidana karena melakukan penyerobotan tanah. Namun, hal itu tidak terjadi disebabkan Pertamina telah melakukan penelantaran atas tanah yang menjadi objek sengketa, atau Pertamina telah melakukan reverworking sehingga para warga tidak bisa disebut sebagai pihak yang menyerobot tanah. Kualifikasi hukum yang selanjutnya adalah kewajiban mengkonversi. Menurut pasal 1, ketentuan konversi UPA menyatakan bahwa Agendom harus dikonversi menjadi hak milik bagi WNI ataupun HGB untuk badan hukum. Hak Agendom yang menjadi HGB berakhir pada 24 September tahun 1980. Jika pada 24 September 1980 hak Agendom tidak dikonversi menjadi HGB, maka hak Agendom menjadi hapus dan tanahnya kembali menjadi tanah negara. Dalam kasus ini, apabila Pertamina belum mengkonversi, maka status lahan sesuai UPA sejatinya sudah berpindah ke negara atau bisa jatuh ke siapapun yang memohon ke BPN untuk mendaftarkan hak atas tanah berupa SHM maupun HGB. Kualifikasi hukum yang terakhir adalah besitter. Besitter sendiri artinya orang yang menguasai suatu benda dan bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya. Dalam pasal 24 ayat 2 PP nomor 24 tahun 1997 mengakomodir kualifikasi pembuktian hak lama atas kepemilikan tanah yang dapat diajukan atas dasar penguasaan secara fisik selama 20 tahun atau lebih berturut-turut. Dalam kasus ini, warga Darmo Hill telah menguasai lahan tersebut tanpa hambatan sejak tahun 1999 hingga saat ini. Maka norma besitter ini kuat untuk dijadikan dasar perlindungan mereka apabila menggugat ke pengadilan. Berdasarkan kualifikasi hukum yang telah kami temukan, kami menetapkan 3 kualifikasi hukum yang paling relevan untuk sengketa yang sedang terjadi antara Pertamina dan warga di Darmo Hill. Berdasarkan ketentuan hukum agraria nasional, Pertamina seharusnya mengkonversi hak Agendom Verponding nomor 1278 menjadi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan konversi UUPA. Namun, dalam sengketa ini, Pertamina tidak melakukan konversi, yang menjadikan hak Agendom tersebut kehilangan kekuatan hukumnya dan secara normatif menjadi tanah negara. Kondisi ini menimbulkan akibat hukum berupa reverworking, di mana hapusnya hak atas tanah akibat penelantaran yang dilakukan oleh Pertamina. Sementara itu, kedudukan warga Darmo Hill dirasa jauh lebih kuat, baik dari segi penguasaan fisik maupun legalitas formalnya.
Warga Darmohil telah menempati dan menguasai tanah sejak tahun 99. Mereka juga memiliki bukti sah berupa sertifikat HGB dan SHM. Dengan demikian, Pertamina telah kehilangan dasar hukum kepemilikannya karena kelalaian konversi, sementara warga Darmohil tetap sah secara administratif dan juga substansial sebagai besitter yang dilindungi oleh hukum positif. Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa Warga telah beritikat baik dalam menemukan penyelesaian melalui jalur administratif dan koordinasi dengan pemerintah daerah. selain itu, salah satu warga juga telah mengajukan permohonan mediasi dengan pihak PT Pertamina melalui BPN. Namun permohonan tersebut tidak mendapatkan respon dari pihak BPN. Maka rekomendasi yang dapat dilakukan oleh para pihak yaitu BPN seharusnya menindaklanjuti permohonan warga untuk memfasilitasi mediasi dengan Pertamina. Apabila mediasi telah dilakukan namun belum mendapatkan hasil yang memuaskan, maka warga dapat mengajukan gugatan ke PT UN atas tindakan pemerintah yaitu BPN yang dinilai bertentangan dengan AUPB atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya pada prinsip kepastian hukum, karena penangguhan tersebut dilakukan tanpa dasar yang jelas dan menimbulkan kerugian terhadap warga. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.